Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, Bapak, Ibu yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Pertama dan paling utama, marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita hingga kita dapat berkumpul di haflah mubarakah ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and best friend. Beliau adalah sang kasih Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah hikmah Isra Mi'raj. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Hadirin rahimakumullah, tak seorang pun yang beriman meragukan tentang bagaimana kisah Isra dan Mi'raj ini. Mengapa? Karena ini sebagai bukti bahwa Allah satu-satunya zat yang berkuasa terhadap apapun di muka bumi ini. Allah yang berkuasa mematikan orang hidup dan menghidupkan orang mati. Allah berkuasa memasukkan malam menjadi siang, siang menjadi malam. Allah yang berkuasa memuliakan orang miskin tanpa menjadikan dia penguasa. Allah juga berkuasa menyenangkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah juga berkuasa menjadikan dia penguasa. Allah juga berkuasa menyenangkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah juga berkuasa memberi kebahagiaan orang miskin tanpa memberi dia kekayaan. Apalagi hanya sekedar memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. Itu hal mudah bagi Allah. Allahu Akbar. Untuk apa Nabi dipanggil ke Sidratul Muntaha? Untuk selfie? Bukan. Untuk update status? No. Inti dari kisah Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan menerima perintah sholat 5 waktu untuk disampaikan kepada umatnya tanpa terkecuali. Pejabat sholat, petani juga sholat, pengusaha ya sholat lah. Saya dokter, sibuk ngurus pasien. Saya artis, harus sholat, wajib sholat. Pak, Bu, sholatnya masih bolong-bolong tidak? Belum dalam ibadahnya? Belum. Nah, untuk menambah khusyuan dalam sholat, saya akan menyampaikan sebuah kisah. Mau nggak? Dalam sholat terdapat tasahud awal dan tasahud akhir. Jika Bapak Ibu tahu, bacaan tasahud itu percakapan antara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Singkat cerita, malam itu Jibril alaihissalam diperintahkan Allah untuk mengantarkan Nabi Muhammad. Namun Jibril tidak diperintahkan untuk mengantarkannya sampai ke atas. Sesampainya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendekat dan memberi salam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul
Segala kehormatan, keberkahan, kebaikan itu punya Allah. Dan Allah pun menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atas Nabi Muhammad, juga rahmat dan berkahnya. Mendapat jawaban seperti ini, Nabi tidak merasa jumawa atau berbesar diri. Justru beliau terpukau akan umatnya dan membuat kita terharu. Sehingga keluarlah ucapan, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan dicurahkan kepada kami dan atas hamba Allah yang soleh.